tali perjuangan Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan ridha, sehingga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diliputi rahmat, mendatangkan sakinah, ketenangan dan ketenteraman, dan dikelilingi para malaikat serta disebut-sebut oleh Allah SWT di kalangan para malaikat di langit. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berharap mudah-mudahan kita senantiasa setia dan istiqamah di atas sunnah-sunnahnya, sehingga kita berhak dengan prestasi bahwa kita adalah ahlus sunnah wal jamaah yang senantiasa menegakkan sunnah dan menjaga jamaah, tidak keluar dari jamaah kaum muslimin yang setia kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada para pengelola, para pimpinan di pondok ini yang juga atas izin mereka kita bisa bertemu. Kalau tidak bisa. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka penyebab min mafatihil khair, kunci-kunci yang membuka kebaikan, dan semoga apapun yang baik kita dengarkan maka pahalanya kepada mereka dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kaum muslimat yang dirahmati Allah, masih dengan kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, yaitu cara-cara, kiat-kiat yang bermanfaat, berfaedah untuk mendapatkan, meraih kehidupan yang bahagia. Subhanallah, kitab ini seperti yang kita katakan sebelumnya, kitab kecil tapi luar biasa kandungannya. Kemudian qala rahimahullah, setelah beliau membahas tentang perbedaan ahlul iman, tentang ahlul iman dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan yang tak mungkin berjalan lurus-lurus saja. Sebab kalau jalannya lurus bosan, sah, harus ada berkelok-kelok, dan jangan selalu licin pula, tergelincir pula kita, harus ada pula tanjakan-tanjakan, supaya ada gebrakan-gebrakan. Kadang perlu jumping pula, ya, yes ya. Kadang-kadang perlu jumping kita untuk refreshing ketegangan, dan semua itu ada gunanya. Oleh sebab itu Allah SWT menguji kita, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi ujian, baik ujian, buruk juga ujian. Dan siapa yang lulus tentu dalam segala keadaan bahagia. Makanya dalam hadis yang dinukil oleh Syekh kemarin, bahwasanya ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman itu, semua urusannya baik, dan itu tak didapatkan kecuali oleh orang beriman. In asabathu sarra'u syakar fa kana khairan lah. Kalau dia dapat hal yang menggembirakan, dia bersyukur, itu adalah kebaikan baginya. Wa idza asabathu dharra'u sabar
apabila dia ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, yang merunsingkan, sabar, dia bersabar, fakana khairallah, dia itu juga kebaikan baginya. Pada hakikatnya kalau kita mendapat musibah, orang juga dapat. Cuma perbedaannya adalah hati yang menerima. Kalau kita misalnya sedih karena berpisah, orang lain juga berpisah. Kalau kita dapat musibah dengan kematian, orang lain juga dapat musibah kematian. Jangankan manusia biasa, para nabi sendiri juga diuji dengan hal-hal yang sulit-sulit dan pelik-pelik. Harus meninggalkan keluarga, meninggalkan dana air, pindah demi menjalankan tugas. Dan perginya bukan diantar. Kalau kita masuk pondok kan diantar kan? Sah? Ini tidak dikejar-kejar. Subhanallah. Kalau ada juga tidak sabar di pondok, bahaya betul itu. Ya pergi diantar, pulang dijemput. Dikasih pula makan lagi. Sah? Masya Allah. Jadi tenang kita. Tapi memang rasa itu kan ada. Tapi kalau diikuti, menyulitkan. Tapi kalau dihayati bahwa di sana ada hikmah, ada kebaikan dengan iman, maka kita akan tidak tersakiti. Oleh itu pokok masalahnya tadi adalah bedanya di sini. Sakitnya tuh di takutnya di sini. Tidak sakit, bahagianya tuh di sini. Jadi subhanallah, bahkan ada di antara orang-orang yang dapat musibah justru mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Untung saya dapat musibah. Kalau tidak, saya tidak tahu saya sabar atau tidak. Ada seorang ulama, Syekh Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, dia katakan ketika anaknya kecil, anak yang masih kecil, bayi, meninggal, dia bilang alhamdulillah, inni uhibbu wafatahu, saya yang ingin dia wafat. Orang pada terkejut, kenapa ya Syekh? Nanti dengar orang lain, orang curiga. Iya, saya banyak meriwayatkan hadis tentang fadilat, keutamaan orang-orang yang diuji dengan kematian anak, dan saya dapatkan semuanya menghasilkan kebahagiaan di akhirat. Sah? Oleh sebab itu saya ingin nanti anak saya ini menunggu saya di pintu surga, lalu memeluk pinggang saya, mengajak saya masuk surga. Tonton yang tidak ada dapat anak mati untuk kecil, rugi, tidak ada tabungannya. Sah? Makanya di antara doa kita anak yang baru meninggal, Allah maj'alhu salafan wa zukhran wa faratah. Ya Allah, jadikan dia simpanan yang mendahului. Sah? Wa zukhran, yaitu perbendaharaan pahala yang besar nanti kita. Subhanallah. Nah, akhirnya orang menjadi tentram. Kemarin kisah, masih ingat kemarin kisah Ustaz ceritakan kisah laki-laki seorang remaja yang putus cinta. Kemarin masih ingat? Dan lupa lagi. Sudah kan? Iya, dia nak mau bunuh diri gara-gara putus cinta. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Gitu aja kok, sebanyak ini. Iya, itu masalahnya dia di sininya, makanya sakitnya turun. Sakitnya itu di sini. Karena apa? Karena tak diisi dengan iman. Buktinya dia pacaran. Kalau orang beriman kan tak mau dia pacaran. Kalau nikah, kalau kau berani melamarku di depan orang tua aku, saya sudah siap. Ada yang siap? Belum. Iya, kalau dia berani, jangan lewat saya, lewat orang tua.
karena lewat saya tidak halal. Makanya cinta-cinta yang bikin orang gila, catat ya, cinta yang bikin orang gila pasti cinta tidak halal dan ilegal. Sah? Cinta yang tidak halal, cinta ilegal bikin orang tergila-gila. Tapi kalau cinta halal, tak ada yang gila. Makanya kalau ada yang melamar belum melalui orang tua, nanti malam tangan di atas keningnya, jam 2 belum tidur, sah ya? Makanya sakit. Apa sebab? Karena tidak halal. Coba kalau halal, alhamdulillah ya, si anak si Syanu tu melamar saya ya, bagaimana? Kalau kamu mau diterima, saya mau ya, itu langsung mau tidur kita, sah? Payah tidur habis sah? Enggak, tenang. Apalagi kalau sudah aku terima, Masya Allah, sah? Ini kapan pula tamu ini pulang katanya. Jadi membuat nyaman. Jadi oleh sebab itu ketika dia mengadu kepada sang guru, saya mau bunuh diri, oleh sang guru tidak dikasih ceramah dulu, dites dulu. Apa tesnya kemarin? Garam. Siapa yang bilang garam tadi? Tunjuk tangan. Masya Allah. Kamu sudah makan malam belum? Berapa makan malamnya Ustaz? Berapa? Indomie aja ya? Boleh makan Indomie enggak? Oke, jadwal. Berapa Indomie Ustaz? Cukup 20? Cukup. Dah. Masya Allah. Kalau lebih bawa kawan. Masya Allah. Dicoba dengan garam 1 damok. 1 damok tahu? 1 genggam. 1 genggam garam masukkan ke dalam gelas, lalu diaduk, dikasih sama sang anak tadi, silakan minum. Diminumnya, habiskan kata dia. Weh, habiskan. Lalu setelah selesai, gimana rasanya sayang? Pahit sih katanya. Alhamdulillah. Kalau masih terasa pahit garam, alhamdulillah, berarti masih bisa diperbaiki. Tapi kalau dia bilang sedap, katanya kan, dah ada payah mau diperbaiki itu. Untung dia bilang masih pahit. Diajak sama syekh ke belakang pondoknya. Di situ ada mata air yang jernih. Duduk di atas balai-balai yang ada di situ sambil menghadap ke air yang jernih itu. Kira-kira anak ini mau minum enggak ya? Mau minum enggak? Iyalah, habis minum garam tentu mau minum dia. Tapi Syekh tunggu dulu, tahan dulu, sambil istirahat sekejap. Lalu Syekh ambil lagi garam 1 damok. Tahu 1 damok tadi? 1 genggam. Maaf, bukan istiar bahasa Acun Ustaz. Nah, 1 damok tadi masukkan lagi di sisi telaga tadi, lalu diaduk sama Syekh. Lalu dibilang, nak, mau minum enggak? Mau minum enggak? Tentu mau dia. Minumlah sepuas-puasnya. Minum dia dari tepi telaga itu. Gimana rasanya? Manis? Pahit atau manis? Manis. Alhamdulillah. Ternyata garam itu kalau dia diberikan takaran yang tak berlebihan, merasa menjadi masakan jadi sedap, enak. Kalau tak ada garam, tak sedap. Oleh sebab itu, kalau banyak garamnya, tambah kuahnya. Jelas? Banyak musibahnya, banyakkan imannya, lapangkan hati itu. Tadi kalau gelas sempit kan? Gelas sempit kan? Sekarang bawa baladi. Tuh baladi, ember. Tidak cukup juga baladi, bawa kula. Tidak juga, bawa telaga. Maka musibah sebesar apapun tak berpengaruh
bagi orang yang beriman, kecuali menambah dia semakin dekat dan semakin berterima kasih pada sang pemberi nikmat dan sang pemberi musibah itu. Jelas Anda semua? Jelas? Lalu setelah itu baru Syekh ceritakan kepada wahai Ananda, sebenarnya apa yang kau rasakan, kurasakan juga. Enggak, salah. Ya, sebenarnya apa yang kau rasakan, orang lain juga merasakan. Cuman ada yang merasakannya tidak seperti kamu itu, hampir nak bunuh diri. Sebab apa? Kau lihat tadi garam yang seketuh genggam masuk ke gelas, airnya diminum, pahit kan? Iya guru. Kalau masukkan ke dalam telaga dengan takaran yang sama, manis apa pahit? Manis guru. Oleh sebab itu, jadikan hatimu seperti telaga itu. Jangan hatimu seperti gelas. Maka hati yang seperti telaga itu adalah hati orang beriman. Maka Allah ingatkan, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Andainya kalian wahai orang-orang beriman terluka, merasakan pahit dan sakit karena peperangan ini, ingat kata Allah SWT, fa innahum ya'lamun, mereka juga menderita seperti yang kalian derita. Sah kama ta'lamun. Cuma beda kita dengan mereka apa? Wa tarjuna minallahi ma la tarjun. Ada bedanya dan besar sekali bedanya. Apa itu? Kalian masih punya harapan dari Allah yang mereka tak punya harapan. Apa itu? Apa harapannya dari Allah itu? Pahala. Mereka luka berdosa, mereka mati masuk neraka. Kalau kalian luka berpahala, kalau meninggal masuk surga. Makanya qatlana, kata Nabi SAW, qatlana fil jannah wa qatlahum bin nar. Orang-orang yang mati di barisan kita tidak usah takut, sebab mereka masuk surga. Orang masuk surga bahagia apa menderita? Orang masuk surga bahagia atau menderita? Baik. Kenapa kita menderita melepas orang yang pergi bahagia? Paham? Kalian kalau pergi melepas orang menikah walimah, menangis meratap-ratap kalian? Enggak kan? Kenapa enggak? Karena dia sedang bahagia, enggak pas meratap. Makanya kalau ada orang meninggal mati syahid, maka jangan meratap, tapi berikan doa bahagia. Jelas? Makanya Nabi ajarkan ketika dapat musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa abdilna khairan minhu atau minha, ya Allah, beri pahala aku atas musibah ini dan ganti dengan yang lebih baik. Jadi kalau meninggal orang tua, beri kami pahala ya Allah dan ganti yang lebih baik. Kalau meninggal suami, ya Allah beri kami pahala ganti dengan yang lebih baik. Masya Allah. Seperti apa yang lebih baik Allah lebih tahu. Kisah Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah, dan Abu Salamah itu adalah sebaik-baik suami terhadap istri. Iya, itu kata Ummu Salamah, bukan saya. Kalau saya tidak berani klaim itu. Nah, lalu ketika meninggal Abu Salamah, kan mereka hijrah ke Habasyah 2 kali, kemudian hijrah ke Madinah, maka disebut dengan sahibul hijratain, dan sangat-sangat perhatian pada istrinya.
Maka Ummu Salamah ketika mendengar Nabi mengajarkan kalau kalian dapat musibah baca Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khairan minhu. Ya Allah, beri aku musibah atas musibah, beri aku pahala atas musibah ini dan ganti yang lebih baik. Setelah berdoa, Ummu Salamah berkata-kata dalam hatinya, siapa pula yang lebih baik dari Abu Salamah ini? Sah? Kalau berkesan sama suami kan begitu, siapa pula yang akan bisa lebih baik dari Abu Salamah? Tapi kalau seandainya suami tidak baik, tentulah yakin aja dia itu pasti banyak lebih baik. Nah, akhirnya tak lama selepas iddahnya habis. Berapa iddah orang meninggal suami? Hah? La. Ada yang tahu? Wanita yang ditinggal mati suaminya berapa iddahnya? Walladzina yutawaffawna minkum. Nah, apa itu? Apa? Yatarabbasna bi anfusihinna la arba'ata ashhurin wa ashra. Arba'ata ashhurin wa ashra. Orang-orang yang meninggal di antara kalian, maka istri-istrinya menunggu 4 bulan 10 hari. Kalau salah satu quru itu kalau bercerai. Dan lupa kalian kaji atau belum pernah dikaji? Oh belum ya. Oh betul juga, saya yang lupa. Kami dulu di pondok kelas 5 baru kelas 6 dan kelas 7 baru bab kitabun nikah. Oh ya, ini kelas berapa Ustaz? Kelas 6. Belum lagi, terlambat. Hah? Oh sudah, alhamdulillah. Jadi kau taib. Akhirnya dilamar oleh yang lebih baik dari Abu Salamah, lebih baik dari semua yang lain. Siapa yang melamar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Baik. Jadi ini nasihat terakhir beliau kemarin. Kemudian masuk pada yang kedua, wa minal asbab allati tuzilul hamma wal ghamma wal qalaq al-ihsanu ilal khalq. Di antara sebab-sebab yang menghilangkan galau dan risau dan kekhawatiran, kebimbangan dalam hati adalah al-ihsanu ilal khalq, selalu berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik pada makhluk. Syekh menyebut makhluk karena bukan hanya kepada manusia. Sebab orang-orang yang berbuat baik kepada selain manusia pun Allah berikan ketenangan, ketentraman. Jelas? Apalagi berbuat baik pada manusia. Dengan apa? Bil qauli wal fi'li wa anwa'il ma'rufi, dengan perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik-baik. Al kalimatul hasanah sadaqah, kalimat yang baik itu adalah sedekah. Hendaknya setiap orang berjumpa dengan kita senang menyambut kita. Jangan nanti siapa yang datang? Ustaz Asman tajam lidah tu ingatnya. Tahu tajam lidah? Setiap bertemu dengannya terluka hati orang. Kalau hati yang luka ada obatnya? Payah cari obat. Kalau terluka tangan oleh pisau banyak obatnya. Tapi kalau hati terluka oleh kata, kemana obat nak dicari? Maka dengan perkataan yang hasan, kalimat thayyibah, senantiasa menghiasi bibir kita. Karena yang terlontar di lisan kita itu sebenarnya yang ada di hati kita.
Kalau suka dalam hati meremehkan dan merendahkan orang, tentu keluar kata-kata merendahkan. Makanya kalau orang-orang beriman tak akan ada mengenal istilah bully. Bully ada ya? Tak akan ada merendahkan, meneror orang, tak mungkin. Kalau seandainya hatinya penuh dengan keimanan. Dan orang bahagia tak akan pernah buat orang susah. Pasti orang susah yang bikin orang tidak bahagia. Ukuran bahagia jadi apa? Banyak harta? Enggak. Banyak orang harta menyakitin orang kerjanya. Enggak pernah kalian nengok orang yang banyak harta nyakitin hati orang? Banyak. Banyak. Contohnya siapa? Woi, Qarun. Qarun itu kaya luar biasa. Hartanya menyebar di mana-mana sampai ke Murajalai. Di mana ketemu harta dalam tanah disebut harta Qarun, sampai ke Amerika, sampai ke Rusia. Tapi bakhilnya tidak ketulungan. Suka menggaya, suka merendahkan orang. Akhirnya bahagia hidupnya? Enggak. Karena dia tidak bahagia, makanya bikin orang susah. Di antara kita hari ini juga ada orang, Masya Allah, duitnya banyak, kedudukannya banyak topik kursi pak duduk dia. Tapi setiap masuk ke satu tempat bikin susah orang. Rezeki banyak, tompia tidak ada. Tahu tompianya? Hujan, tempias, tak tahu? Tahu tak tempias? Kalau kalian nanti dapat kerja, dapat gaji, atau dapat hadiah, pemberian berlebih, tengoklah kawan-kawan sekitar. Setidaknya ibarat hujan, kena tempias jadilah. Tahu tempias? Hujan kita berteduh, tiba-tiba kena angin. Hujan itu kena kita oleh tempias, itu namanya tempias. Ini tidak, jangan ke tempias, rembesan aja nggak ada katanya, ngiti aja tak adanya. Jadi yang begini takkan pernah merasa bahagia. Sebab apa? Dapat banyak, kedekut juga. Dapat sedikit, woi lokek luar biasa. Serba ketakutan terus. Kalau datang orang, lah bawa proposal pula orang nih katanya. Pada orang kadang-kadang ngantar duit sama dia, tapi dikira dan yang tahunya adanya man'an wahad, ngasih tak pandai, membagi tak pandai, yang pandai hanya mengali. Tahu mengali? Woi, mengali tahu? 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Tapi kalau tanya dia 1 juta kurang 100.000 berapa Ustaz? Oh saya tidak tahu katanya. Tidak tahu dia. Yang tahunya mengali. Karena mengali bertambah terus. Kalau membagi berkurang. Ada orang-orang seperti itu. Ya sampai-sampai mohon maaf kadang orang tuanya saja berkecil hati padanya. Ini sebulan nih bilang tidak pernah ada duit, tapi apa yang dia mau dapat terus katanya. Katanya kalau minta orang tuanya, tidak ada piti maknya. Kau kilo nyonya mak guangnya, tidak ada piti mak. Sesuai segini kau motor bau. Orang begini pernah bahagia? Pernah bahagia? Walaupun ketawa, tapi tak bahagia. Apa sebab? Hatinya menderita. Tapi kalau orang bahagia pasti menebar bahagia di mana-mana. Walaupun tak banyak, dia dengan perkataan yang baik, tak pernah merendahkan orang. Sekecil apapun profesi orang diapresiasi. Jelas? Dan disinilah letaknya kebahagiaan itu. Maka saya bilang di antara sebab yang menghilangkan galau, risau, sempit hati, tak bahagia adalah dengan berbuat baik pada orang lain atau makhluk lain. Ma'asyiral kiram min rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa anwa'il ma'ruf, dan segala bentuk yang ma'ruf. Suka memudahkan urusan orang. Apa misal memudahkan urusan orang? Kalau kita bisa dengan tulisan kita mudahkan. Misalnya orang menghadap orang yang susah diajak berunding. Kalau kita katakan, Ustaz,
bisa begini-begini, apa masalahnya? Urusan saya mentok sama Ustadz si fulan, susah dengan beliau, apa masalah itu? Ya kita coba, kalau bisa datang, telepon, Masya Allah. Kata dulu. Alhamdulillah. Minum Syekh. Allah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha la haula wala quwwata.
Allahumma rabbana Masyarul akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan wa kulluha khairun wa ihsan, yaitu mengatakan atau menyenangkan orang lain atau makhluk lain dengan perkataan, dengan perbuatan dan segala bentuk kebaikan yang lain. Semua itu adalah khair wa ihsan. Adalah khair wa ihsan. Kalimat khair dan ihsan itu dua-duanya kalimat ini. Tapi ihsan, kalau kita merujuk kepada hadis Maratibuddin, ihsan itu tingkatan tertinggi. Islam, iman, ihsan. Yaitu orang sampai kepada martabat muhsinin. Yaitu memang sudah menjadi tabiat, menjadi kebiasaan, menjadi profesionalitasnya. Pokoknya apapun yang sampai kepadanya urusan makhluk itu semuanya ihsan. Buatlah contoh yang bagus ya. Siapa contoh terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, hal seberat apapun kalau lapor ke orang lain tidak ada solusi yang bagus, lapor ke Nabi, selesai dengan solusi yang terbaik. Masih ingat kalian, kan Ramadan dekat ya, kisah seorang orang Badui di bulan Ramadan membatalkan puasanya dengan dosa besar. Apa itu? Enggak, jangan zina lah. Dengan berhubungan suami istri dengan istrinya. Kalau zina lah, auzubillah. Akhirnya datang ke Nabi, ya Rasulullah, gimana caranya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bisa memerdekakan hamba sahaya. Tidak ada piti dah Rasulullah, kami musikin. Terus bisa tidak puasa 2 bulan berturut-turut? La ilaha illallah, sebulan aja dah kena saya, apalagi 2 bulan. Sulit semua kan? Dan mereka hamba tak bisa puasa bulan berturut-turut, tak sanggup. Terus bisa tak kamu beri makan 60 orang miskin? Oh dek, sang makan saya aja kami payah. Tapi luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Kalau gitu duduk sini dulu. Lalu datang orang bawa 2 keranjang besar kurma. Nah, lalu kata Nabi, ambil 2 keranjang besar ini, nanti sedekahkan, beri makan. Ya Rasulullah, siapa yang saya kasih makan? Yang paling miskinkah di antara yang ada di lembah tempat kami tinggal tuh? Iya. Tidak ada yang lebih miskin dari kami. Aku itu mah makan dek kalian. Masya Allah. Dah sudah buat dosa, kemudian denda tidak bisa dibayar. Ini karena tidak sanggup ya. Nabi alaihissalam berikan solusi. Datang orang bawa makanan, harusnya dibagikan ke orang miskin, ternyata dia pula yang paling miskin di situ. Ya Allah ya Rabbi, kalau kita hazab, kita bully itu ya, lo jolim musikin kok kojong nih kan. Tapi Nabi tidak, tak keluar kata-kata yang seperti itu pada Nabi alaihissalam. Jelas? Bisa kalian kayak gitu enggak? Ustaz bisa apa enggak ya? Bilang itu dulu. Ustaz bisa apa enggak ya? Bilang itu. Sekali-sekali aduh. Ya, kebanyakannya bisa. Tapi ada kadang-kadang saya silap ada. Saya akui itu. Kadang-kadang silap. Tapi alhamdulillah tidak mengucapkan kata yang menyakitkan. Cuman kadang-kadang tidak sebisa itu berikan solusi karena kekurangan ilmu. Jelas? Tapi setidaknya kalau tak bisa memberikan solusi, berikan apa? Jangan ucapkan kata yang menyakiti. Jelas? Saya tidak bisa menyelesaikan urusan dengan banyak. Nah, jadi ini contoh. Itu orang Nabi ya Ustaz, Rasulullah iya. Nah, saya buatlah contoh hidup ya. Tapi sudah meninggal, Syekh bin Baz rahimahullah. Pernah dengar Syekh Abdul Aziz bin Baz? Dengar? Orang baik apa orang bagaimana? Alhamdulillah. Terserah orang yang sebut dia Wahabi, yang jelas ini Wahabi hamba Allah yang sudah cari tandingannya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ketika jadi rektor di UIM, Universitas Islam Madinah. Ini seperti yang diceritakan oleh salah seorang yang jadi muridnya juga, yang merupakan guru kami.
yang hadir di waktu Syekh jadi rekor itu, dan dia jadi pejabat di kampus. Ustaz sih sudah saya kenalkan yang beliau itu Ustaznya Syekh Al-Ghufaili waktu itu. Jadi dia cerita bahwa Syekh bin Baz rahimahullah, dan itu masyhur di kalangan mahasiswa semuanya, siapapun yang meminta bantuan kepada beliau, pantang baginya tidak mengabulkan. Akhirnya karena demikian, sundukul bir, tahu sundukul bir? Nggak tahu juga ya. Sunduk apa artinya? Kotak. Albir apa artinya? Kebaikan. Kalau kotak kebaikan apa artinya? Untuk disumbangkan. Biasanya diberikan untuk mahasiswa yang berkebutuhan, baik yang bawa istrinya, keluarganya ke Madinah, atau mungkin dapat musibah di kampungnya, orang tuanya begini sebagainya, sakit tidak bisa berobat, apa aja jenis kebutuhan orang, datang ke Syekh seperti, mohon maaf ya, mengikuti Nabi alaihissalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu sa'ilan, Nabi tak pernah menolak orang meminta. Syekh itu yang diterapkannya. Jadi sering, kadang-kadang kan karena sudah habis, terkuras, lalu sedang ditolak, disetujui oleh Syekh surat permohonannya, didisposisi ke bendahara. Kata bendahara, Syekh ditolak lagi, uang tidak ada lagi di kotak amal. Terus gimana caranya Syekh? Syekh kan sudah setuju. Ya saya tidak bisa memberikan karena sudah habis. Mungkin Syekh bin Baz nggak tahu. Akhirnya anak itu balik lagi ke Syekh bin Baz. Ya Syekh, saya sudah ke bendahara tapi enggak, katanya duit habis. Syekh ambil telepon langsung. Assalamualaikum Syekh Abdullah. Bendaharanya Abdullah ya. Nah, iya. Ini si Fulan tadi kan minta bantuan, iya. Tapi habis duit Syekh. Duit cadangan masih ada enggak? Kan kampus kan punya duit cadangan. Tahu kalian duit cadangan? Dana non tak apapun namun dana budget. Yang penting dana emergency. Saving. Tahu saving enggak juga tahu? Celengan, enggak jawab ya. Nah. Uang yang tidak untuk dibelanjakan tapi bisa dipakai untuk talangan. Nah, di pondok pasti ada juga tulisannya. Piti kalian di rumah ada enggak celengan? Dipakai tiap hari, tapi kebutuhan khusus boleh dipakai dulu. Bilang sama mak, Putri, iya, celengan kamu mak pakai dulu ya. Nanti ganti lagi. Bisa mak, tapi gantinya 5 juta. Ambil 1 juta, ganti 5 juta. Boleh katanya. Nah, Syekh begitu. Tolong pakai dana cadangan dulu, catatkan hutang saya. Bukan hutang kampus, hutang Syekh. Allah, sampai-sampai Syekh bilang, sambil menangis dia ceritakan, sampai kadang dalam setahun itu hutang Syekh mencapai angka 1.500.000. Banyak apa sedikit? Kalian kalau nak tahu banyaknya saya hitung dulu. 1.500.000 ya kali 4.500. Mak, hampir 7 miliar hutang beliau. Gara-gara bantu orang. Ada yang kuat? Ada yang kuat? Dia kuat. Alhamdulillah. Ketika beliau meninggal, alhamdulillah hutangnya boleh dikatakan tidak ada. Allah yang mudahkan. Ketika murid-muridnya yang sudah memiliki penghidupan yang layak, kadang berlebih, kadang jadi pengusaha, mendengar Syekh seperti itu, mereka yang datang, Syekh, saya bayarkan hutang itu. Selesai lagi. Losi Syekh, losi Syekh. Apa mana losi? Bosan Syekh? Bosan dia? Enggak. Nah, inilah contoh orang yang selalu berbuat baik kepada makhluk. Menurut kalian ini orang bahagia atau tidak? Orang bahagia. Karena tidak mungkin berbagi bahagia kecuali orang bahagia. Makanya rumah beliau setiap makan siang terbuka selalu.
Siapapun yang lewat, nak pekerja, nak pembantu, nak siapa apa, asal lapar lewat rumah beliau, masuk aja. Dapat 2 santapan, santapan rohani dan santapan jasmani. Ini kan biasanya kalau sebelum makan beliau kasih tausiat singkat sampai menjelang qamat, sampai menjelang makan. Karena sholatnya kan di masjid, ini di rumah. Jadi ada sebab itu, dan itu hampir atau kata orang setiap hari sampai beliau wafat. Nah, orang seperti ini pasti orang bahagia. Karena tidak mungkin berbagi bahagia kecuali orang yang sudah bahagia. Pak kudus ilaih. Di mana dapatnya itu? Ya Allah ya Rabbi. Iman, ihsan yang sudah terpatri di dalam diri. Besok aja lah kita sempurnakan ya. Besok aja ya. Sekarang juga. Orang nak komennya. Taib. Kita selesai kan? Selesai? Taib. Jadi ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa biha yadfa'ullahu 'anil barri wal fajri humuma wal ghumum bihasabiha. Dengan keadaan seperti ini, yang suka memberi, mohon maaf, kata Syekh, sampai non mukmin pun, orang yang fajir sekalipun, orang pendosa sekalipun, tapi suka berbuat baik pada makhluk, pasti Allah berikan kebahagiaan. Betul? Ada contoh? Ada contoh? Ada, banyak orang-orang yang fajir pendosa tapi hidupnya nampak senang. Dan saya menyaksikan banyak orang seperti itu. Dia tidak pernah ada risau masalah besar sekalipun dihadapi, tapi tetap berpikir tenang. Mau tahu kalian saya kenalkan? Tidak mau ya? Tidak usah lah. Tidak usah. Banyak saya tengok orang seperti itu. Tidak, orang pendosa saya kenalkan pula, tidak boleh lah. Orang soleh saja lah saya dengar ya. Ya, orang pendosa tidak boleh. Tapi saya menyaksikan orang pendosa, tapi karena suka berbagi bahagia, Allah beri juga. Tapi contoh dalam sejarah lah saya buat, biar tidak ada yang pula tersinggung kan. Kan ada seorang perempuan di Bani Israel. Masih ingat kisahnya? Seorang pezina di Bani Israel. Lalu selesai dia minum di sebuah telaga, ketemu anjing yang kehausan sampai menjilat-jilat tanah karena kehausan. Apa kata wanita itu? Demi Allah, ini anjing sudah merasakan kehausan yang tadi saya rasakan. Dia tidak tegak, dia turun lagi. Padahal turun ke bawah itu bukan mudah. Ini cari tempat air nggak ada, akhirnya ketemu sepatu dia. Ambil air, digigit dengan sepatu, dengan mulutnya sepatu tadi. Tak mau kalian tuh sepatu digigit untuk kesini anjing, enggak. Tapi rasa ibanya, akhirnya Allah berikan apa? Allah berikan apa? Sesuatu yang menyenangkan hatinya. Apa itu? Allah ampuni Allah. Ternyata berbuat baik itu bukan masalah ringan, bukan masalah kecil, masalah besar. Bayangkan anjing saja yang kita lepaskan dahaganya begitu besar Allah berikan, apalagi kalau kita melepaskan dahaga hamba-hamba Allah. Makanya nanti di bulan puasa tidak ada duit pun bisa kita berbuat baik, melepas dahaga orang. Jauh botol ini airnya ke orang yang puasa, nih dekatkan, pahala enggak? Atau dia tidak punya gula, buatkan gula, tapi jangan kebanyakan, nanti kena penyakit gula. Dan seterusnya. Atau kita punya kurma, dibagi-bagi, masing-masing 3 atau masing-masing sebelah sekalipun untuk orang berbuka. Dan itu sangat bermakna, walaupun sederhana tapi bermakna. Paham? Ya, kita lanjutkan besok aja ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kan sudah pahamnya, sudah jelas. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah dekat ini sampai pula kita kepadanya dalam keadaan iman dan sehat badan. Dalam keadaan beriman dan sehat badan, dan selamat menerapkan
berbagi bahagia di bulan Ramadan. Dah, berbagi aja. Kamu kasih teman, teman kasih kita. Berbagi hadiah. Tahadau tahabu. Karena memberi permukaan bagi orang yang puasa sama dengan mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut. Tidak terasa waktu berlalu. Memang kalian ini sangat menyenangkan. Mudah-mudahan kalian disenangkan Allah SWT di akhirat. Amin. Terima kasih Bu ya. Saya izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.